Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir mata kuliah UI UX dengan objek yang kita ambil yaitu website Suraloka Interactive Zoo. Kemudian di sini anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Dafa Mikoila dengan NIM 22014857. Job desk-nya membuat user persona dan customer journey map. Kemudian yang kedua, Fahrul Rozi Naufal dengan NIM 22014860. Job desk-nya analisa permasalahan, user research, dan testing. Kemudian Denur Anwar Ismail dengan NIM 22014873. Job desk-nya perancang desain low fidelity dan high fidelity. Kemudian Niko Saputra dengan NIM 22014897. Job desk perancang desain UI UX dan front end aplikasi. Selanjutnya, about project. Suraloka Interactive Zoo adalah destinasi wisata yang berfokus pada konservasi dan edukasi. Mereka memiliki website resmi yang menjadi salah satu sarana utama untuk memberikan informasi kepada pengunjung mengenai koleksi hewan dan tumbuhan serta untuk membeli merchandise. Namun saat ini website mereka menghadapi dua masalah utama, yaitu ketidaklengkapan informasi mengenai hewan dan tumbuhan serta tata letak yang buruk untuk fitur merchandise. Selanjutnya, di analisa permasalahan. Yang pertama, keterbatasan informasi. Responden mengalami kesulitan dalam mencari informasi seperti informasi jadwal acara, koleksi hewan dan tumbuhan, dan harga tiket masuk. Yang kedua, fitur interaktif. Responden mengatakan bahwa perlu peningkatan pada beberapa fitur seperti integrasi dengan sosial media, fitur panduan interaktif, dan fitur pembelian merchandise. Yang ketiga, shop merchandise. Responden mengalami kesulitan dalam menemukan dan membeli produk yang ditawarkan, mengurangi kemudahan dan kenyamanan pengalaman berbeda. Selanjutnya, solusi permasalahan. Dari hasil analisa permasalahan yang sudah dilakukan, kami menjabarkan menjadi 4 poin solusi utama agar dapat mengatasi permasalahan. Yang pertama, informasi lengkap untuk mempermudah pengunjung dalam mencari informasi. Yang kedua, fitur shop untuk meningkatkan kemudahan dalam pembelian merchandise. Yang ketiga, navigasi, mengoptimalkan navigasi agar mudah digunakan dan cepat. Kemudian desain, mengoptimalkan user interface yang user friendly agar mudah digunakan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota kelompok lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait user personal. Di sini kami mengambil seseorang dari sahabat kami yaitu Dimas Rofi Al-Kafi. Dia mahasiswa dari Amikom berusia 21 tahun. Selain itu dia studinya suka olahraga dan aktif dalam kompetisi bermain game. Dengan itu dia juga sering berfotografi serta menjaga pola makan yang sehat agar hidupnya seimbang. Dimas ini juga dia ahli dalam perencanaan dan pengendalian diri untuk memastikan setiap aspek dalam kehidupannya teratur dan optimal. Dari goals Dimas Rofi Al-Kahfi, dia yang pertama itu bisa menyelesaikan studi dengan prestasi dengan baik. Yang kedua, mencapai hasil optimal dalam kompetisi game dan olahraga. Yang ketiga, menjalani gaya hidup sehat dan teratur dengan motivasinya, keinginannya untuk terus berkembang, semangat berprestasi dalam akademik dan kompetisi, kepuasan dan menjalani gaya hidup sehat. Untuk using app-nya, dia sering menggunakan TikTok,
Instagram maupun YouTube. Sedangkan hobinya dia sering bermain game, fotografi, berolahraga, dengan terakhir profesionnya. Kesulitan menjaga keseimbangan studi dan hobi. Dan yang kedua, tekanan dalam kompetisi game. Dan yang terakhir, tantangan mencapai tujuan kebugaran. Untuk customer journey map dari Dimas sendiri, dia mengatakan bahwa belajar lebih banyak tentang hewan dari website Suraloka tersebut. Tetapi dia mempunyai experience yang agak kurang. Jadi mempunyai feeling agak unhappy. Kenapa feeling yang agak unhappy? Karena dia agak kesusahan mendapatkan informasi deskripsi hewan maupun tumbuhan di website Suraloka sebelumnya. Untuk customer experience, dia harus mau ekspektasi dari customer dia, maksudnya dia mendapatkan informasi yang lengkap tentang koleksi hewan maupun tumbuhan di website Suraloka tersebut. Untuk search or websitenya, dia ingin mencari koleksi hewan, tumbuhan, dan merchandise. Di sini ekspresi dia adalah sedang atau uh, overall scientific. Dengan experience, dia menggunakan mesin pencarian diklik untuk mencari di media sosial, tapi agak sulit ditemukan. Akan tetapi, dia mau ekspektasinya menjadi menemukan website resminya dengan mudah. Jadi, untuk itu kami membuatkan agar website ini bagaimana untuk menemukannya agar mudah. Untuk browser the site, eh, aktivitasnya, periksa penawaran yang sedang berlangsung dan produk penjualan. Di sini feeling dia adalah happy dengan experience-nya, tidak ada diskon yang menarik, tetapi dia mengharapkan melihat banyak produk atau diskon yang ada di website Suraloka tersebut. Untuk selanjutnya ada value produk dengan membuka halaman produk untuk memeriksa detail produk. Di sini experience-nya feeling dia agak unhappy dikarenakan di sini experience-nya tidak dapat melihat ulasan dari pelanggan yang lain. Oleh karena itu, dia ingin produk dari website Suraloka ini selain bisa dicek oleh orang lain, tetapi juga bisa memberi ulasan agar tahu ekspektasi dari barang tersebut. Untuk pembayarannya, prosesnya ini dia sangat happy karena senang dapat membayar dengan banyak pilihan seperti bank-bank, banyak bank, atau bisa untuk melihat bayar dengan bank-bank dari luar negeri, PayPal atau sebagainya. Untuk ekspektasinya bagaimana? Dia harus bisa pakai QRIS, tetapi kami belum menemukan by QRIS dari websitenya tersebut. Oleh karena itu, kami mencoba untuk membuat. Oleh yang terakhir, received product. Di sini untuk produk pengantaran, di sini dia happy dikarenakan tidak dapat memantau produk sampai mana. Oleh karena itu, ekspektasi dari dia di sini dapat memantau produk serta sampai tepat waktu. Untuk user flow dari website Suraloka yang kami buat, yang pertama kita bisa men-searching dengan mengetik https lalu suraloka.outfieldlocal.com. Kemudian kita masuk ke halaman homepage dengan ada beberapa menu seperti our collection dan merchandise sebagian. Kemudian kita bisa melihat beberapa kategori hewan di our collection seperti fauna, flora, kemudian sampai ke bawah-bawahnya. Untuk merchandise, kita bisa melihat list produk, apakah ketika kita ingin membeli produk dari website tersebut, apakah sudah login? Jika belum, kita harus mendaftar di akunnya tersebut. Setelah daftar, kita bisa melakukan pembelian dengan mengklik beberapa tombol di sana. Lalu kita menangkap detail transaksi, pilih metode pembayaran. eh, Jika berhasil untuk pembayarannya, maka nanti ada tulisan sukses. Oleh karena itu nanti akan kembali lagi
ke homepage berikutnya atau ke halaman merchandise berikutnya untuk mencek out barang-barang yang menarik lainnya. Nah, untuk desain low fidelity ini kita bisa melihat dari file Figma yang ada di link berikut. Nah, begini rupa dari low fidelity yang kami rancang. Untuk tampilan redesign web Suralaka, hasilnya bisa dilihat seperti landing page, homepage, sebagainya, our collection, Suralaka, get ticket, animals, kategori, detail collection, shop, detail produk, checkout, payment, shops, atau sebagainya. Makanya low fidelity-nya akan nampak seperti ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk selanjutnya yaitu fitur landing page. Halaman landing dirancang untuk memberikan pengalaman informatif dan menarik. Navbar di bagian atas memudahkan navigasi ke beranda tentang kami, jadwal operasional, serta koleksi hewan, tumbuhan, dan toko. Informasi jam operasional disediakan, serta ulasan pengunjung di bagian Zoom Memories. Peta interaktif Suraloka Map membantu eksplorasi dan peningkatan. Untuk membeli tiket sebelumnya juga disertakan. Untuk selanjutnya yaitu Our Collection. Halaman Our Collection mengelompokkan hewan zoo dalam 5 kategori utama: mamalia, reptil, aves, amfibi, dan ikan. Setiap kategori memiliki galeri gambar, dan mengeklik gambar atau judul akan membawa pengunjung ke halaman detail yang menyajikan informasi lengkap tentang nama, deskripsi, habitat, asal-usul, pola makan, dan rentan umur setiap spesies, meningkatkan pengalaman belajar dan apresiasi terhadap biodiversitas zoo. Untuk yang selanjutnya yaitu fitur shop. Halaman merchandise kami menampilkan produk zoo dalam kategori seperti tas, topi, boneka, dan bantal. Pengunjung dapat mengeksplorasi setiap kategori dan mengeklik produk untuk melihat detailnya, termasuk nama, rating, harga, variasi, stok, serta opsi untuk menambahkan ke keranjang, dan menyelesaikan pembelian, memberikan pengalaman belanja yang mudah dan informatif. Oke, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai guideline desain. Yang pertama mengenai color. Di sini terdapat 5 color palette. Yang pertama itu warna putih, yang kedua hijau, terus yang ketiga kuning, yang keempat coklat, dan yang kelima abu-abu sebagai secondary warnanya. Terus untuk tipografi, font yang digunakan dalam perancangan desain adalah Balu 2 namanya. Terus di sini ada untuk penggunaannya, besar kecilnya, terus typeface-nya ada 5 macam. Yang paling tipis ini medium, terus ini semi bold, ini bold, dan ini extra bold. Terus selanjutnya icon. Pada pembuatan desain ukuran spesies menggunakan kelipatan gambar untuk mendefinisikan dimensi, padding, margin dari elemen-elemen desain. Penggunaan icon diambil dari plugin Iconifi di Figma yang menyediakan banyak icon yang diperlukan pada desain.
Terus selanjutnya mengenai hasil testing yang sudah dibuat, Suraloka mendapatkan skor 70 pada testing menggunakan Maze. Secara umum, skor 70 sering dianggap berada di atas rata-rata dan menunjukkan bahwa pengguna merasa cukup puas dalam pengalaman mereka, meskipun ada beberapa area yang mungkin dapat ditingkatkan. Untuk link report hasil Maze-nya bisa dilihat di link berikut. Selanjutnya untuk link dokumentasi dari laporan ini, yang pertama link prototype dapat dilihat di link umuin Suraloka strip prototype. Terus yang kedua untuk implementasi dapat dilihat di https://suraloka.outfitlocal.com. Terus ada link dokumentasi GitHub. Dokumentasi kode program dapat dilihat di link GitHub Niko Saputra /suraloka-apps.git. Yang keempat, mengenai video presentasi, nanti akan diisi setelah video ini tayang. Terus yang kelima, link desain project, dokumentasi pengerjaan desain UI UX dapat dilihat di link Figma tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.